Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi! Pagi. Pada kesempatan hari ini, kenalkan saya Pak Hadi, ingin menjelaskan kepada anak-anak semua bahwa sebuah topik yang sangat menarik untuk kita bahas, yaitu kesulitan belajar. Tentunya, sahabat belajar di rumah pasti memiliki permasalahan dalam belajar. Apalagi saat ini, di masa pandemi, diharuskan kita untuk stay at home, di mana melakukan segala aktivitas yang terbatas. Di sini saya akan membahas dan memberikan informasi serta tips buat sahabat belajar semuanya, bagaimana kita mengetahui dan juga mensolusikan permasalahan belajar kita. Kesulitan belajar ini adalah sebuah kondisi di mana yang kita tidak tahu letak salah kita. Karena dalam kesulitan belajar ini mengharuskan kita dari mulai tidak tahu menjadi tahu. Dalam proses inilah timbul namanya hambatan yang dikatakan kesulitan belajar. Kesulitan belajar ini memiliki beberapa faktor yang menyebab sahabat belajar semua memiliki kendala. Yang pertama itu adalah faktor yang sifatnya internal. Kita harus memahami bahwasanya faktor internal ini adalah faktor yang bersumber dari dalam diri atau sel, di mana sahabat belajar semua harus mengetahui bahwa faktor internal ini memiliki sumbangsi keberhasilan dalam pencapaian keberhasilan belajar. Yang kedua ada namanya faktor eksternal. Apa itu faktor eksternal? Adalah faktor yang bersumber dari luar, yaitu lingkungan. Kedua faktor ini memiliki kontribusi dalam keberhasilan itu sendiri. Yang mana kita jabarkan faktor internal ini adalah faktor yang bersumber dari diri, yang mana bisa kita lihat di sini kita masukkan emosi. Lalu psikis, lalu juga ada keadaan fisik, dan juga perhatian. Emosi, psikis, fisik, dan perhatian. Jadi, sahabat belajar semua harus mengkondisikan fisik kalian itu sehat. Sebelum memulai pembelajaran, pastikan kalian itu memang benar sehat. Kalau memang kalian sakit, upayakan harus merecovery diri kalian dengan menambah asupan nutrisi. Kondisi psikis adalah kondisi di mana kita terganggu secara aspek jiwa. Barangkali sahabat belajar mengalami yang namanya putus cinta, ataupun permasalahan-permasalahan yang sifatnya emosi, yang menyebabkan terhambatnya kesulitan belajar. Sehingga perhatian di sini, yang tadi saya maksud, terganggu. Keempat inilah yang memiliki faktor untuk internal. Ada namanya faktor eksternal. Faktor eksternal ini adalah yang tadi saya sebutkan berada di lingkungan. Lingkungan memiliki kontribusi juga besar, di mana faktor internal dan eksternal ini 50% dan 50% untuk eksternal dan internal. Terus bagaimana sih untuk mengkondisikan itu semua? Gampang, kita harus tahu juga 5 penyebab anak dikatakan malas. Apa itu? Yang pertama, anak dikatakan malas karena dia tidak tahu bagaimana gaya belajar yang benar. Sahabat belajar harus mengetahui kita ini di mana yang unggul, atau kita bagaimana cara kita untuk belajar. Mungkin keseharian dulu kita belajar hanya terfokus terhadap papan tulis atau media-media visual yang lainnya.
sekarang ini banyak sekali Bapak Ibu yang menggunakan akses untuk internet atau channel untuk sebagai media pembelajaran sahabat belajar semua di rumah, sehingga tidak ada kendala atau hambatan untuk mengulang kembali pembelajaran yang sudah diberikan. Yang kedua namanya ada lingkungan yang tidak mendukung. Sahabat belajar semua, ketika kalian memiliki lingkungan yang tidak mendukung, kalian harus wajib mengkondisikan di mana lingkungan itu harus kondusif. Seperti di pusat keramaian pasar. Hendaknya ketika kalian untuk memulai, kalian harus membuat sebuah tempat di mana kalian nyaman, di mana hening. Kalau kalian senang dengan situasi mungkin ke taman, ke rumah teman, ya ke rumah teman. Jadi kalian harus mengkondisikan lingkungan kalian sehingga ketika kalian belajar membuka kembali dari YouTube Bapak Ibu guru kalian bisa lebih cepat memahami. Ada namanya itu, yang ketiga adalah sebab gangguan emosi. Gangguan emosi ini yang tadi saya sebutkan di awal adalah kondisi di mana kalian tidak nyaman pada hari itu. Misal, tadi malam kalian habis dimarahi oleh orang tua kalian perkara kalian menghabiskan kuota internet. Hal itu segera kalian temukan solusi dengan cara apa? Kalian bisa mencari kegiatan-kegiatan positif seperti kalian belajar main badminton, main futsal dengan teman-teman, ataupun melaksanakan goes bareng teman, yang mana kalian bisa mencharging ulang atau merefresh kembali otak kalian sehingga emosi tadi tidak begitu berpengaruh terhadap diri kita sehingga mood kita untuk belajar itu jauh lebih baik. Yang selanjutnya adalah masalah dalam belajar. Masalah dalam belajar ini sendiri itu bisa timbul dari siswa dan juga dari guru. Minimnya pengetahuan guru untuk menyampaikan informasi dalam bentuk segala macam, baik itu praktek, baik itu penggunaan sarana teknologi, itu sangat berdampak terhadap keberhasilan pengetahuan sahabat belajar di rumah. Yang terakhir ada namanya bullying. Di mana bullying ini adalah sebuah traumatik atau ketidaknyamanan kalian terhadap sebuah kondisi sama seperti gangguan emosi. Namun di bullying ini adalah ada pelakunya, ada figurnya itu yaitu teman. Misal kalian itu memiliki keterbatasan fisik sehingga kalian diejek, gendut, jelek, bodoh dan juga lainnya. Kalian harus tahu bahwasanya ejekan-ejekan atau hinaan itu membuat dampak yang buruk terhadap diri kita, sehingga kalian harus temukan bagaimana cara kalian untuk menangkis itu semua, sehingga ketika ada hinaan dan ejekan kalian ya gak masalah, sehingga emosi kalian itu bisa kalian stabilkan. Sahabat belajar semua yang berada dimanapun Anda berada, 5 hal yang harus kalian ketahui menjadi pemicu atau menjadi hal yang membuat kalian rajin belajar sehingga kesulitan belajar tadi ini tidak menjadi pengaruh yang besar terhadap aktivitas PJJ kalian. Yang pertama adalah kalian harus mensugesti diri kalian. Mensugesti diri kalian itu kalian harus menciptakan kalimat-kalimat positif. Contoh, aku pintar, aku cerdas. Meskipun hari ini aku tertinggal, esok harus lebih baik. Meskipun hari ini aku tidak tahu, pasti aku akan tahu. Dengan cara apa? Yang pertama, kalian bisa mengkomunikasikan terhadap diri itu sendiri. Sekali ketemu ditolak, kamu akan ketemu lagi. Ditolak lagi, cari momen yang tepat di mana guru itu santai, kalian bisa berdiskusi. Bu, mohon maaf, saya dengan ini saya ingin menanyakan Bu beberapa pembelajaran yang tidak saya tahu. Barangkali guru
mau untuk menerima kita. Tinggal lagi adalah kita harus sabar. Karena kita yang membutuhkan, kita harus sabar. Yang kedua adalah ubah kebiasaan yang tidak mendukung. Sering sekali sahabat belajar semua, siswa-siswa yang di sana salah membuat set aktivitasnya. Mengikuti PJJ seharusnya prioritas utama, namun kalian selipkan dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Contohnya, ikut komunitas yang lain seperti komunitas goes, komunitas balap, komunitas-komunitas yang lain yang menurut saya itu boleh, namun harus kalian letakkan porsinya pada tempatnya. Contoh, ketika ada aktivitas PJJ, sudah ada waktunya, laksanakan itu dengan baik. Yang kegiatan selanjutnya yang tadi saya sebutkan tadi, komunitas, apapun itu kegiatan kalian yang di luar dari sekolah yang ada effortnya terhadap emosi dan mood kalian seperti yang tadi saya sebutkan, itu harus kalian lakukan juga. Namun, kalian harus tahu porsinya. Ingat ya, kalian harus tahu porsinya. Jangan kalian terikut, sehingga kalian tidak bisa menarik diri kapan aku harus mengerjakan tugas PJJ. Yang ketiga, mulailah perlahan, namun konsisten. Sering sekali sahabat belajar, anak-anak siswa-siswa di sana mudah untuk memulai, namun sulit untuk mempertahankan. Hari ini rajin, bisa jadi minggu depan sudah malas. Kenapa? Itu tadi, kalian tidak bisa memanajemen faktor internal tadi yang berasal dari diri kalian. Tadi kan saya sebutkan, ada psikis, fisik, perhatian, dan emosi. Selanjutnya keempat, tentukan target belajar yang memotivasi dan spesifik. Kalian harus mengetahui target kalian. Aku ini setelah tamat dari sekolah ini mau kemana? Kalian harus buat sejenis mapping. Artinya sebelumnya kita di SMA atau SMK, selanjutnya kita kemana? Ke perguruan tinggi yang negeri atau perguruan tinggi yang swasta? Itu tergantung kepada kalian. Kalau kalian memang mau masuk ke perguruan tinggi negeri, kalian harus tahu kualifikasi seperti apa, grade masuk ke situ seperti apa, cari informasinya dan cari bagaimana cara untuk menguasai tes-tes itu sendiri sehingga kalian masuk sebagai jalur yang ada di perguruan tinggi negeri. Selanjutnya yang terakhir itu adalah yang kelima, kalian harus berdoa. Tiada keberhasilan tanpa adanya doa. Doa ini adalah upaya refleksi ataupun keluh kita terhadap Yang Maha Kuasa. Segala bentuk apapun yang sudah kita kerjakan, kita harus menyerahkan diri kepada Yang Kuasa. Karena tidak akan ada kemudahan tanpa kita berserah diri kepada Yang Kuasa. Dan itu merupakan modal yang paling utama, sehingga rangkaian aktivitas kegiatan pembelajaran kalian itu berjalan secara baik. Ingat ya, berdoa, berusaha itu harus sejalan, karena tidak akan ada keberhasilan tanpa ada usaha, tidak akan ada kesuksesan tanpa ada kerja keras dan juga berdoa. Sekian tips yang saya berikan hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi.